Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, Hasil rangkuman saya hari ini terkait dengan soal-soal yang sering muncul saat seleksi wawancara calon guru penggerak. Nah, rangkuman ini saya susun, saya rangkum dari Google, dari YouTube, dan juga dari beberapa rekan kerja yang sudah mengikuti kegiatan seleksi sampai ke tahap wawancara. Nah, ada sekitar 9 atau 10 soal yang sering muncul ketika seleksi wawancara calon guru penggerak. Yang pertama itu adalah, nah, ada 10 yang sudah saya rangkum ternyata. Yang pertama ada, apa motivasi Anda mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua ada, apa pendapat Anda tentang program guru penggerak. Kemudian yang ketiga, apa yang mendorong Anda sehingga Anda ikut serta dalam kegiatan guru penggerak. Yang keempat, apa tugas Anda saat ini di sekolah dan sudah berapa lama di sekolah tersebut. Atau sudah berapa lama Anda mengajar. Yang kelima, apa yang menjadi kelebihan Anda sehingga mampu mendukung peran Anda sebagai guru penggerak kelak nanti setelah lulus. Kemudian yang keenam, apa kesulitan terbesar yang pernah Anda alami ketika mengajar. Ketujuh, bagaimana langkah-langkah Anda ketika mengatasi masalah dan siapa saja yang terlibat atau Anda libatkan dalam mengatasi masalah tersebut. Dan bagaimana hasilnya. Yang kedelapan, jika Anda lolos seleksi guru penggerak, hal apa yang akan Anda lakukan? 9. Pertanyaan ke-9 itu yang berdasarkan rangkuman saya, perubahan apa atau inovasi atau pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri, dan apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Yang ke-10, apa yang sudah Anda lakukan untuk melakukan perubahan? Nah, nanti itu adalah 10 pertanyaan, menurut saya 10 pertanyaan utama, dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan pendukung. Pertanyaan-pertanyaan pendukung ini juga akan muncul ketika teman-teman tidak dapat memberikan jawaban yang seperti yang diharapkan oleh para asesor. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kira-kira referensi jawaban seperti apa yang muncul ya, yang kira-kira nanti bisa teman-teman jadikan referensi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, motivasi. Nah, setiap orang punya motivasinya masing-masing. Mungkin salah satu jawaban yang bisa teman-teman jadikan referensi itu adalah, yang menjadi motivasi saya adalah, ini menurut saya ya, menurut berdasarkan rangkuman juga, saya sudah olah kalimatnya. Motivasi yang paling mendasar bagi saya ketika saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak adalah saya merupakan salah satu dari sekolah saya yang bisa sampai lulus sampai di tahap ini, sampai bisa sejauh ini. Jadi saya ingin menjadi pemimpin pembelajaran yang pertama di sekolah saya, setelah menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah saya yang pertama. Kenapa? Karena saya yang pertama kali mengikuti kegiatan atau mengikuti seleksi calon guru penggerak, sehingga saya dapat memotivasi atau menjadi penggerak bagi teman-teman rekan kerja juga para siswa di sekolah. Yang kedua, apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Nah, ini rekan-rekan harus banyak mencari referensi tentang program guru penggerak. Nah, dari mana teman-teman bisa mencari? Di internet sudah banyak, kemudian teman-teman juga bisa membuka website guru penggerak. Nah, mungkin jawabannya lebih kurang seperti ini yang bisa teman-teman jadikan referensi. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran
yang inovatif, kreatif, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kenapa? Guru penggerak juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam pendidikan dan menerapkannya dengan efektif dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga, apa yang mendorong teman-teman mau mengikuti kegiatan ini? Yang pertama, teman-teman mungkin bisa jawab seperti ini. Saya terdorong karena saya adalah uh, seorang guru yang memiliki tekad kuat untuk terus berkembang seiring perkembangan zaman dan siap belajar dan siap mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari dan membagikan kepada siswa dan rekan-rekan kerja di lingkungan tempat saya bertugas. Nah, pertanyaan keempat yaitu apa saja tugas Anda saat ini di sekolah? Nah, sebagai seorang guru kita sudah mempunyai tugas pakem. Tugas yang utama yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan merefleksikan proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, selain tugas utama kita sebagai guru, tentu dari rekan-rekan sekalian memiliki tugas tambahan. Mungkin bisa sebagai seorang wakil kepala sekolah, sebagai wali kelas, sebagai guru BP, kemudian sebagai wakil kepala, sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai pembina pramuka, sebagai pembina OSIS, dan sebagainya. Bisa juga teman-teman sebutkan jika teman-teman memiliki tugas-tugas yang lain yang belum saya sebutkan. Nah, apa kelebihan teman-teman sehingga teman-teman layak untuk menjadi seorang guru penggerak? Tentu teman-teman punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangan juga yang masing-masing, sehingga ini teman-teman harus menggali potensi apa yang teman-teman miliki sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, mungkin dari saya, referensi jawaban saya mungkin kelebihan yang mendukung peran saya sebagai seorang guru penggerak tentu adalah kemampuan saya untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan berfokus pada siswa. Saya senang belajar dan tentang berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan berusaha menerapkannya di dalam kelas untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan berdaya guna dan memberikan pengalaman bagi siswa. Nah, teman-teman juga mungkin bisa menambahkan filosofi pendidikan. Bisa itu Tutburi Handayani misalnya teman-teman jabarkan lagi, kemudian ada filosofi lama guru, guru itu digugu dan ditiru. Nah, seperti itu bisa teman-teman masukkan. Nah, pertanyaan ke-6 yang juga sering muncul yaitu apa kesulitan terbesar yang pernah rekan-rekan alami di saat mengajar. Tentu teman-teman memiliki pengalaman dan kesulitannya masing-masing, dan itu bisa teman-teman jabarkan berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri. Nah, mungkin pengalaman kesulitan yang paling mendasar adalah ketika rekan-rekan mengajar, mungkin salah satunya adalah menghadapi siswa atau kelas yang memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan siswa di dalam kelas yang berbeda-beda, mulai dari yang paling rendah, sedang, hingga pemahaman tingkat tinggi. Nah, ini merupakan kesulitan yang paling mendasar ketika kita mengajar di dalam kelas. Atau teman-teman bisa juga menceritakan kesulitan-kesulitan terbesar yang lain. Kenapa? Karena setiap kelas, setiap sekolah memiliki karakternya masing-masing. Nah, pertanyaan ketujuh, yaitu bagaimana langkah-langkah teman rekan-rekan sekalian dalam mengatasi sebuah masalah. Nah, referensi jawaban dari saya adalah saya mengatasi perbedaan dan tingkat pemahaman siswa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini adalah contoh kasus ya. Jadi mengidentifikasi kebutuhan individu siswa, kemudian mempersonalisasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, berkolaborasi dengan rekan guru, melibatkan orang tua juga, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki ya atau yang
memiliki kemampuan di bidang itu atau yang expert di bidang itu, kemudian memanfaatkan teknologi pendidikan. Hasilnya apa? Hasilnya siswa yang memerlukan dukungan tambahan pembelajaran dalam pemahaman, tentu kita juga harus memberikan dukungan itu kepada siswa-siswa dengan pemahaman tingkat rendah. Dan kita juga harus memfasilitasi siswa kita yang memiliki pemahaman tingkat tinggi, mungkin dengan memberikan pengayaan atau jam tambahan atau materi tambahan. Nah, pertanyaan itu salah satu referensi jawaban dari saya. Nah, siapa yang dilibatkan? Semua ya kita libatkan, baik itu wali kelas, guru bidang studi lain, kemudian pembina OSIS mungkin, kemudian guru bimbingan konseling, tentunya orang tua. Nah, ketika masalah itu tidak terselesaikan juga, nah kita juga harus berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin, dengan kepala sekolah, atau bahkan dengan pengawas sekolah. Nah, pertanyaan ke-8 yang sering muncul adalah, jika Anda lulus sebagai guru penggerak, hal apa yang akan dilakukan terhadap siswa maupun sekolah di tempat Anda bertugas? Nah, ini juga pertanyaan yang menurut saya sangat sulit. Kenapa? Itu pertanyaan yang seharusnya muncul ketika setelah atau saat proses pendidikan berlangsung. Nah, ini jika Anda lulus seleksi sebagai guru penggerak, hal apa yang akan Anda lakukan? Nah, tentu dengan kita sudah lulus sebagai guru penggerak, tentu kita sudah memiliki bekal, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan baru selama pendidikan dalam waktu 6-7 bulan. Tentu ada ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, yang bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin salah satu referensi jawabannya menurut saya seperti ini. Nah, tentu ketika saya sudah lulus sebagai guru penggerak, tentu saya akan mengimplementasikan dan menerapkan apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan selama pendidikan. Baik itu terhadap siswa, dengan rekan guru, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dengan sekolah lain mungkin. Kenapa? Karena sebagai guru penggerak, kita juga secara otomatis akan menjadi pengajar praktik bagi rekan-rekan kita, menjadi fasilitator bagi rekan-rekan kerja kita di lingkungan sekolah. Pertanyaan ke-9 yang sering muncul adalah, berikan contoh perubahan atau inovasi atau pemberdayaan yang teman-teman pernah lakukan. Nah, inovasi apa yang pernah teman-teman lakukan, atau perubahan atau pemberdayaan atau gerakan apa yang pernah teman-teman lakukan? Nah, teman-teman pasti punya pengalaman masing-masing. Kalau referensi dari saya, mungkin pemberdayaan yang pernah saya lakukan atau gerakan yang pernah saya lakukan yaitu gerakan Lisa, lihat sampah ambil. Mungkin ini adalah sudah lama, istilah lama, Lisa lihat sampah ambil buang pada tempatnya. Nah, mungkin ini adalah istilah lama di tempat yang lain, mungkin juga bisa jadi filosofi baru di tempat saya bertugas. Nah, itu dampaknya apa? Dampaknya tentu ketika siswa yang tadinya selama ini cuek dengan sampah, atau tunggu dilihat guru dulu, atau tunggu perintah guru dulu untuk mengambil sampah, setelah ada inovasi itu, kita jadi lebih baik. Anak-anak kita jadi termotivasi atau sudah terbiasakan atau pembiasaan untuk melihat ketika melihat sampah harus dibuang pada tempatnya. Kemudian ada apa potensi atau kelebihan Anda? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya kembali ke pribadi masing-masing ya. Mungkin salah satu referensi jawabannya adalah potensi dan kelebihan yang saya miliki, termasuk kemampuan belajar cepat, keterampilan berkomunikasi, kreativitas, empati, dan keterampilan menggunakan teknologi. Nah, sebagai seorang guru penggerak, tentu kita juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, selama kita menjadi guru penggerak, selama kita belajar menjadi guru penggerak, kita dituntut untuk mandiri, belajar secara mandiri di tempat kita bekerja. Nah, pertanyaan-pertanyaan susulan yang biasanya muncul adalah antara lain, bagaimana Anda menjalin hubungan dengan teman dan atasan? Nah, dalam kehidupan sosial dan aspek sosial, tentu kita harus tetap menjalin hubungan dengan rekan kerja, dengan atasan, baik dalam hal apapun, tentu kita harus tetap menjalin hubungan.
Nah, menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Saya menganggap ini penting karena untuk aktif dalam berkomunikasi, mendengarkan pendapat dan ide-ide mereka, dan berbagi informasi secara terbuka dengan mereka. Saya juga selalu berusaha untuk selalu memberikan dukungan dan bantuan ketika diperlukan. Dari pertanyaan, ketika teman-teman menjawab seperti itu, mungkin akan menjadi akan muncul pertanyaan baru. Misalnya, tadi Bapak mengatakan, saya akan selalu ada ketika teman-teman membutuhkan. Nah, ketika Anda butuh, apakah teman-teman selalu ada untuk Anda? Ada pada masanya nanti kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu beberapa rangkuman yang sudah saya kumpulkan, yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber, baik itu dari internet, dari YouTube, maupun dari Google, bahkan dari beberapa teman yang sudah pernah mengikuti seleksi wawancara guru penggerak. Semoga ini bermanfaat, kemudian dapat dipergunakan dan tidak disalahgunakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.